Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Dalam tahun kelima Hijriah, Rasulullah SAW meminang Zainab putra Jahsy dan ibunya bernama Umaymah untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harisah, yang mana Zaid bin Harisah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya Zainab tidak menerima lamaran dari Nabi Muhammad SAW untuk Zaid. Kenapa? Karena Zainab adalah turunan dari orang-orang yang terpandang, sedangkan Zaid adalah asal mula budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Zainab merasa kedudukan dan pangkat serta kehormatan keluarganya lebih tinggi dibanding daripada keluarga Zaid bin Harisah. Maka turunlah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya adalah, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Setelah turun ayat tersebut, maka Zainab dan keluarganya menerima lamarannya, dan akhirnya jadilah Zainab menikah dengan Zaid. Akan tetapi Zainab selalu membangga-banggakan atas keturunannya yang mulia di hadapan Zaid. Oleh karena itu, Zaid berkeluh kesah mengadukan perihal istrinya atas kesombongannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku tidak kuat Rasulullah kalau caranya Zainab selalu menyombongkan keluarganya dan selalu merendahkan keluarga aku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Zaid untuk bersabar dan berteguh hati atas perbuatan istrinya. Wahai Zaid, bersabarlah, semoga nanti dia akan baik dan sadar. Maka bersabarlah Zaid sampai ia merasa sempat dan sukar baginya untuk mengatasi tingkah laku dan sikapnya itu. Dan pada akhirnya Zaid memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia hendak menceraikannya. Wahai Rasulullah, kelihatannya saya sudah tidak tahan lagi. Untuk itu saya memutuskan untuk menceraikan Zainab. Akhirnya mereka, yaitu Zainab dan Zaid, bercerai. Tetapi kemudian Allah menyuruh kepada beliau Nabi Muhammad SAW agar menikahi Zainab setelah dicerai oleh Zaid itu, untuk menjaga kemuliaannya
dan menghindarkan pertengkaran serta permusuhan di antara mereka. Di samping itu pula, untuk membatalkan kebiasaan mengambil atau mengadopsi anak sebagai anak angkat namun diakui sebagai anak kandung, hingga mengesampingkan nasab keturunannya sendiri sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab waktu itu. Ketika Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menikah dengan Zainab, maka berkatalah beliau, yaitu Rasulullah SAW, kepada Zaid, "Wahai Zaid, peliharalah istrimu itu, jangan kamu tolak, dan bertakwalah kepada Allah." Sedang beliau sendiri menyembunyikan dalam hati apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu. Tindakan Rasulullah yang demikian itu merasa takut kelak dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini perempuan bekas diceraikan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Harithah itu sebagai anak kandungnya sendiri, karena menurut undang-undang jahiliyah orang Arab bahwa seseorang tidak boleh mengawini bekas istri yang diceraikan anak angkatnya. Maka Allah menegaskan hukum pembatalan undang-undang yang mengharamkan nikah dengan bekas istri anak angkat dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 37, yang artinya, setelah Zaid memenuhi hajatnya, telah bergaul dengan perempuannya itu, lalu diceraikannya, maka kami kawinkan engkau Muhammad dengan perempuan itu, supaya tidak ada kesempitan bagi orang-orang mukmin dalam mengawini istri anak angkatnya bila telah digaulinya. Adalah perintah Allah, itu pasti terjadi. Itulah ayat pertama kali yang memperbolehkan seorang ayah mengawini bekas istri anak angkatnya. Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga ia bernama Zaid putra Muhammad. Kemudian Allah mengharamkan kepada kaum muslimin untuk mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri, hingga mengesampingkan nasabnya atau ayahnya, karena yang demikian itu sangat berbahaya. Maka sejak diharamkan atau dihapuskan pengangkat anak sebagai anak kandung sendiri, maka nama Zaid putra Muhammad diganti dengan nama Zaid bin Harithah. Demikianlah sekilas kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bin Jahsy. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.